Oke guys, kita udah ada di 88 Red Gallery guys. Ini sesuai viewer nih yang minta nih, yang katanya main ke 88 kok, main 88. Kita datengin. Kita udah sampai di sini nih. Kita sampai di sini, kita udah lihat-lihat. Banyak. Gila. Ikannya banyak. Ada torto, ada kucing, ada apalagi tuh? Kuda. Banyak dah. Nanti lu lihat cuplikan-cuplikannya guys di sini. Apa aja yang ada di sini? Seru-seru, bagus-bagus. Mantap, bagus tempatnya. Oke, sekarang kita mau ngobrol sama Ko Randy di dalam. Dia ada di dalam lagi lihat. Kita mau lihat koleksinya. Ada ikan apa aja yang bagus ya. Kalau ada yang bagus kita beli lah. Mantap. Tawar aja langsung. Tawar beli, nggak kita beli langsung. Oke, ikutin terus guys. Kita lihat apa jalan. Oke, gas. Oke guys, sekarang kita lagi ada di dalam nih, di tempat-tempat tank-tanknya yang spesial, yang agak-agak ngumpet guys. Jadi kita langsung sama Ko Randy nih. Apa kabar kok? Halo. Sehat ya kok ya? Salam kenal kok. Salam kenal Randy. Iya, kita baru belajar-belajar. Kemarin main ke beberapa tempat. Ada beberapa tempatnya kita sama-sama belajar ngobrol. Nah, ini kenapa kita kesini? Ada permintaan dari viewer kita. Coba dong ke 88, main ke 88. Wah, kayaknya nih begitu lihat, kayaknya 88 kiblatnya nih untuk apa? Jadi kita main ke sini nih kok. Siap. Kita mau lihat, ya sama-sama belajar lah. Kita ilmu ya kan, belajar biar nimba-nimba ilmu lah. Boleh. Ya. Kalau di sini koleksinya apa aja kok yang Ko Randy iniin? Kita sih ya masih semua super red. Super red. Kalau size kita starting dari size 21, 22 sampai yang terbesar di sini 70 cm. Oh, 70 cm ada di sini. Iya. Oh, berarti ini semua untuk show semua atau untuk emang keeping sendiri gitu kok? Jadi memang konsepnya ini kan showroom. Oh. Memang ada beberapa ikan yang kayak partaian, ada yang bisa buat show, ada yang cuma orang bisa buat pembesaran biasa aja di rumah. Nah kalau ikan-ikan besar mayoritas sih kita speknya buat show sih. Oh, buat show aja ya. Oke. Tapi kok boleh lihat-lihat nggak kok? Boleh sedikit dari sini kok. Boleh. Yang ini berapa size-nya nih kok? Ini kan size-nya kurang lebih di 52 sampai 53 cm. 53 cm ya? Iya, kurang lebih. Oke. Oh, ini mantep nih ya. Ya dia warnanya memang udah hampir full block lah, hanya beberapa Kalau sisi. kayak gini ada tipe nggak sih kok? Misalnya nih kayak gini, misalnya red super red yang tipe apa gitu kan? Kalau saya bahasa di orang dipakai ada kayak ngomong chili block. Nah, iya kayak gitu. Kalau gue sih nggak pernah jual dengan pakai gitu. Buat gue super red. Oh, sama. Yang membedakan warnanya dia bisa shining atau warnanya dia gelap gitu aja. Oh, kalau dari itu ada treatment dari kita atau emang dari ikannya sendiri sih? Ada dua, genetik sama treatment. Oh, jadi berimbang. Ya. Genetik bagus, kalau treatmentnya jelek atau salah, warnanya juga akan sama juga. Berarti dua-dua itu tetap harus jalan. Iya. Gitu ya. Wah, mantep. Ikannya guys, mantep nih. Ini 52 cm ya, Pak ya? Iya. Kalau misalnya ini turun di kontes, masuk kelas apa, Pak? Kemarin sih udah sempet di Cia Bogor, di Cibinong, ini di kelas M. Oh, ini masuk M? Karena M-nya di Cia itu 41 sampai 50. Beda-beda ya, Pak? Beda-beda, jadi ada yang ganjil, ada yang genap. Size-nya. Oh, jadi setiap turnamen untuk ketentuan kelas itu beda-beda? Beda-beda, masing-masing beda. Beda lagi nih, guys. Jadi nggak semua turnamen itu udah ketentuannya sama ya? Iya. Tergantung siapa yang bikin. Iya. Oh, oke. Ini kelas M kok? Waktu itu juara apa M. nih kok dapetnya nih? Tapi cuma juara 5 ikan ini. Oh, ini juara 5. Nah, memang ini ikan ini termasuk di lapis 2 kita, lapis 3 kita. Oh, oke. Wah, segini aja lapis 2 kok. Iya. Gimana? Ini lapis 2 kita. Oke kok, boleh kasih keliling lagi ya kok? Apalagi nih kok yang spesial lagi yang ada di sini nih kok? Nah ini kan 60 cm. Ini termasuk spek yang bisa kontes. Kalau dia memang udah merah, udah warnanya udah develop sih, ikan piala lah bisa kita bilang. Oh gitu. Hampir pasti dia ke piala. 60 cm ini biasanya kok piala dari kecil di tank begini bisa gede apa gimana sih? Nah, kalau ikan ini kebetulan dari kolam. Oh, kalau 60 cm ini dari kolam? Kita sortir dari kolam. Oh. Biasanya pembesaran di kolam atau di palut-palut besar itu biasanya lebih bagus dibandingkan di akuarium. Oh, jadi udah gede dulu baru naik tank gitu ya? Betul. Oh, jadi udah yang sortiran yang bagus lah nih gitu. Ya, ini salah satu yang ini 60 cm kita nih. diproses. Oke, mantap nih guys. Ada lagi nggak nih kok? Kemudian ini sudah 50-an cm nggak berbeda. Ini yang terbesar yang kita punya ini. Oh, ini yang paling besar yang ada di sini nih ya? Ini 68 sampai 70 cm. Oh, ini 70 cm kurang lebih.
Oh, ini juga dari kolam juga nih kok. Ini dari Palut. Oh. Nah ini ikan yang spesial buat gua. Oh iya kok. Ikan ini spesial. Ya. Badannya lebar dia. Warnanya juga. Ya warnanya juga ini Hampir ini ya. termasuk gampang. Bisa mantap. Ikannya galak. Ini 70 cm nih kok. Iya. Kalau ini ikut kontes, masuk kelas apa kok? XL. XL. Atau di kontes genap bilangnya L. L itu kalau kontes genap 50 up. Oh. Bebas. Ya, kalau kontes maksimal. ya kontes ganjil masuknya di XL. Oh XL. Tapi segini untuk arwana kok. Biasanya kalau kayak gini max size-nya di berapa sih? Kalau di kolam sih sebenarnya ada yang sampai 90 cm. Yang pernah dilihat 90 cm. Gue pernah lihat punya suk empang tuh kurang lebih hampir 1 meter. 1 meter. Hampir 1 meter. Udah gila. Di kolam Emang dia. berapa tuh kok kurang lebih Udah aja? puluhan tahun. Hah? Puluhan tahun. Oh puluhan tahun. Mungkin 30 tahunan ada. Gila 1 meter ya. Iya, hampir 1 meter. Itu udah nggak bisa masuk tank ya. Udah besar banget gitu. Oke kok. Ada lagi nggak yang lain kok? Nah, Kalau ini sih partai-partaian kita. oh ini partai. Biasanya kalau partai gini dari indukan sendiri atau dari ini kok? Ini indukan yang di Hulu, Kalimantan. Oh. Kalau yang dari indukan sana. di sini masih di farm semua, masih kita besarin. Oh belum masuk ke sini ya? Belum. Oke. Oh, jadi teman-teman nih yang mau coba lihat-lihat ke sini ada partaian-partaian untuk coba yang kecil-kecil dulu gitu di sini juga ada nih. Iya. Nanti boleh ketemuin Korendi langsung nih. Iya. Ya. Kualitasnya udah pasti mantep guys. Ada apa lagi nih kok? Nah ini salah satu ikan yang pernah juara dan yang sekarang dia lagi naik kelas, lagi kita progres warnanya. Ini waktu juara dia di kelas apa kok? Dulu di kelas L. Oh di kelas L. Nah ini sekarang dia mau masuk di XL. Oh ini mau masuk ke Excel nih. Iya. Oh berarti naik nih. Ya teman warnanya dia belum nyampe. Oh. Karena penilaian XL warna lebih besar kan. Oh, kalau Excel untuk warna penilaian lebih dominan. Oh. Makanya warnanya belum develop, kita belum turunin ikan ini. Oh, jadi di progres dulu deh. Ya, kita masih progres. Masuk kelas dulu deh nih ya. Sekolah dulu. Iya. Terus ada apa lagi kok? Ikan besar ini. Nah, ini saya dari tadi pas masuk langsung lihat ini nih kok. Ini ikan yang 60 cm juga. Ini masih kita progres juga. Ini kelebihannya apa kok? Boleh kasih tahu nggak share ke teman-teman gitu? Kalau secara anatomi ikan ini bagus sih. Dayung dia panjang, padat. Oh, Terus dia ekor juga close, numpuk malah ekornya. Ekor keras, ekor Iya. terang. Terus dia sama layar, ya numpuk. Nah, dia close banget. Nah, karakter warna juga memang dia Beda punya ya kayaknya ya? lebih bright, Lebih cerah ya? lebih cerah. kalau kayak gitu warna cerah gitu kan ini kan dari beberapa yang dilihat nih kok warna kan agak beda-beda. Itu genetik atau treatment? Genetik. Ya, tadi gue bilang genetik plus treatment. Oh kalau di sini treatment semua sama. Semua sama. Oh berarti kalau dia beda sini berarti genetik dia lebih Iya, bagus nih gitu iya, ya. betul. Oh berarti ini kan lebih oke nih ya. Oh mantap, mantap. Kok boleh lanjut ke depan nanti kita ngobrol-ngobrol dikit ya kok tentang 88 gitu ya. Boleh. Ya. Boleh. Oke, guys, kita lanjut guys, kita ngobrol di depan guys. Oke, kita udah di depan guys. Balik lagi sama Ko Randy, kita sekarang mau nanya-nanya dikit nih tentang tempat ini nih. Kita tadi udah kelilingin semua tempatnya. Ini lumayan gede guys, 2000 meter. Sekarang kita mau tanya-tanya sama Ko Randy ya. Kok ini udah berapa lama kok tempat di sini kok? Kalau tempat di sini kurang lebih 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Ya, tempat ini. Jadi memang tempat ini bukan cuma ikan. Memang ada torto, Iya. ada aldabra, terus ada kuda poni, ada Banyak ya? kucing juga. Hampir semuanya. Ya, jadi memang apa ya? Kayak mini zoo lah. Iya. Semua ada binatang ada ya. Iya. Mulai air, dari tanah, semua terbang nggak ada. Dan terus di tempat lain juga ada perot, makau, terus ada anjing. Oh nggak muat kalau taruh di sini semua ya? Iya, nggak muat. Oh itu bergerak di 88 Red Gallery Ya, jadi semua secara ada ya? korporasi 88 Corp itu ya banyak, ada rednya, Oh. ada tortonya, ada perotnya. Oh Red Gallery khusus untuk arwananya? Iya, betul. Oh, oke, 88 itu ternyata banyak guys, bukan cuma ikan doang. Nah salah satu yang kita kenal itu Red Gallery-nya. Nah Betul. Red Gallery itu bergerak di ikannya nih kok ya? Ikan. Nah kalau di ikannya sendiri udah berapa lama kok? Kalau Red Gallery itu kurang lebih 1 tahunan lah, 1 tahun setengah lah. Oh 1 tahun setengah Masih ya? baru kita juga sebenarnya. Masih baru tapi namanya udah Namanya udah melambung. Memang kita serius di arwana ini, jadi bukan cuma sekedar hobi lagi, jadi kita mau buat industri di mau ikan buat ini. industri ya? Nah, kita buka farm, kita buka Karena- tempat grooming, pembesaran.
Karena kita lihat kan, wah di mana-mana gitu kan nama 88 itu kan. Mencuak terus Udah namanya. kalau kita buka search di Google guys, Arowana pasti nongol langsung 88 Red. Masa sih? Gua nggak pernah loh. Tapi kalau kita cari tahu tentang Arowana udah nggak salah. Ini tempatnya guys, langsung nanya ke sini aja. Siap. Gitu. Kok, nah, sekarang kita mau tanya nih kok, kan banyak pertanyaan nih kita dari viewer nih. Super Red itu cenderung merah kan, gitu kan. Gimana sih cara merah ini kan kok ada viewer suruh nanya nanya ke Korendi nih tipsnya untuk bikin ikan merah itu gimana kok? Ya seperti yang gue bilang, jadi antara genetik sama perawatan Oke, itu harus berimbang. Kita umpamakan genetiknya sudah bagus. oke. Kita perawatan dari pertama itu air pasti. Air yang bikin ikan itu nyaman. Air. Ketika ikan itu nyaman, maka ikan itu akan memproduksi lendirnya bagus. Oke. Kenapa lendir bagus ikan bisa merah? Karena warna itu di arwana adanya di lendir, Oke. bukan di daging. Jadi itu ada di atas sisik, bukan seperti ikan lain yang ada di daging. Oh. Gitu. Jadi kita harus produksi itu pertama. Kedua, kita harus merangsang dia dengan makanan yang ada beta karotin. Oh. Jadi pakan itu juga penting. Iya, iya. Ketika umur dia masih kecil, kita harus kasih pakan biar badan dia berisi. Semua maksimal pertumbuhan. Tapi ketika kita sudah mau grooming ke warna, kita harus pakan kita yang harus merangsang dia mengeluarkan warna. Oh. Nah, gitu. Yang ketiga, Khusus ya kok. Makanannya khusus juga jadinya ya. udang. Udang. Paling udang lah. Orang-orang semua pakai udang. Iya, rata-rata udang ya. Pakai udang. Terus yang ketiga yaitu ya kita tanning. Oh. Nah, ini training. Nah, tanning ini yang suka banyak orangnya, lampu mana sih yang paling bagus? Nggak ada jawaban yang paling bagus. Jadi semua lampu itu sama. Tinggal kita berdasarkan pengalaman kita, trial error, dan cocok buat ke satu ikan itu lampu mana yang kita pasang. Cocokan ya. Jadi kalau lihat tadi di dalam, semua ikan pakai lampu ya beda-beda. Oh. Oh, berarti nggak ada jurus pasti lampu apa Nggak yang ada. bisa. Nggak ada. Jadi orang mau soft tanning, mau hard tanning, dari lampu warnanya kuning, putih, biru, terus apa? Pink. Terus ada yang pakai LED, pakai T8, T5, semua bisa pakai. Oh, semua bisa kemungkinan merah. Bisa pakai, tapi balik ke ikannya. Oh, ikannya Ada bisa ikan yang terkembang cepat nggak? gosong. Iya, iya, iya. Ada ikan yang memang jadi alot. Nah, itu yang harus kita beda-beda ya, itu yang harus kita Kulik lagi. kulik lagi ya. Itu Berarti berdasarkan bukan orang hanya sekedar pengalaman lampu. orang masing-masing. Jadi menurut gua sama lu sama orang lain, Iya, lampu yang terbaik mungkin beda-beda. Oh, ada yang bilang kan yang klaim, oh pakai lampu ini nih bagus pasti merah. Belum tentu sebenarnya Betul. ya. Jadi beda-beda. Mungkin pada saat dia pakai lampu itu ikannya terima cocok gitu ya. Betul. Oke. Dan di satu waktu pasti dia akan stuck. Oh, Harus ganti lampu lain. oh untuk Jadi tingkatnya proses lagi. dari proses awal sampai ngering, sampai menebal, sampai blok, sampai matang, itu proses ganti lampu pasti ada. Nggak mungkin satu lampu dari awal sampai akhir tuh sampai finish tuh nggak mungkin. Oh gitu. Pasti ganti lampu. Guys, berarti nggak segampang yang ya cuman tinggal tempel pasang lampu bisa merah gitu. Kenapa begitu ya? Ganti-gantinya Nggak banyak. begitu guys. Jadi ya, lu harus aware bro. Jadi kita Iya. ngeliat ikan tuh prosesnya tuh setiap minggu, tiap 2 minggu tuh berproses. Oh. Kita harus lihat. Kalau kita nggak berproses, kita diemin begitu terus, kan sia-sia. Justru Rusak ya? nikmatnya di situ kok ya. Begitu kita Seninya lihat di situ. perubahannya, Seninya di situ. perubahan seminggu gitu. Sama ya. kalau udah laku, seninya lebih enak lagi. Kalau udah laku. Cuma itu poin utama. Jadi kalau merah ini kan, kalau cuma bikin ikan buka warna ngering, itu mudah bro. Oh. Semua orang pasti bisa. Oke. Tapi dari ngering sampai pecah ke dalam, sampai full block dan matengin, itu yang paling sulit. Oh, itu nggak semua orang bisa lah ya. Gua pun tidak bisa melakukan itu ke semua ikan. Kadang-kadang ada ikan yang nggak mau ke Oh, sana. dia nggak mau terima juga ikannya. Oh, berarti bukan karena kita expert juga, berarti pasti bisa. Oh, nggak ngejamin juga. Expertnya orang tidak bisa menjamin semua ikan itu bisa full block dan shiny. Oh, Apalagi kalau kita udah nge-grooming, pegang puluhan ikan. Iya. Beda kalau di rumah cuma 1-2 ikan. Oke. Kalau totin tiap hari, udah puluhan ikan pasti ada ikan yang kadang-kadang kita hanya selewat aja. Ada yang miss ya. Ada yang miss. iya. Mantep guys ilmunya tuh guys. Jadi bukan sekedar lu cuman kasih lampu bisa merah, banyak trik-triknya lagi guys. Iya. Gitu. Merah yang matang dan bright itu, shine itu susah. Oke kok tadi mau nanya lagi nih. Tadi kan ada dibilang ada tahapnya kita kasih grow dia dulu sebelum kita masuk ke tanning. Ada batas-batas nggak sampai ukuran berapa kita baru bisa masuk ke tanning atau bagaimana gitu? Kalau di gua, batasan gua buat tanning itu biasa 35 up. 35 35 cm. up baru masuk ke tanning. Tapi dengan catatan mental ikannya
udah siap. Oh. Udah bagus. Oh, jadi nggak tentu juga ya, tapi minimal Secara size 35. 35. Tapi size 45 pun ada yang belum gue training sampai sekarang. Oh. Karena mentalnya nggak bagus. Oh, Ketika karena di dia training, belum siap. nafsu makan turun. Oh. Atau suka parkir. Jadi buat gue itu sia-sia. Jadi harus ikan itu mentalnya dibenerin dulu. Oh, jadi patokannya kalau kita kasih lampu dia tetap bagus, mentalnya tetap mau makan enak. Oh, itu Terus. udah siap. Tapi ketika di training dia mogok atau berkurang nafsu makannya, stop. Oh. Berarti ada yang salah. Oh, berarti dia belum mau terima gitu Belum ya. siap. Ngambek lah ya. Atau lampunya dia nggak terima. Oh, terlalu terang, terlalu Iya. keras, terlalu silau, itu bisa aja. Oh. Makanya ya itu harus terus dilihat. Dipelajarin juga Iya. gitu Lu ya. nanya gua lampu apa? Gua pakai apa ya? Gua pakai PLL. Belum tentu ikan di rumah lu mau. Betul. Kayak gitu. Oke, oke, oke. Ternyata nggak gampang ya. Nggak gampang. Karena gini, banyak hobis, banyak bayar, mungkin begini mikirnya. Dia jadi nggak perlu beli banyak lampu. Ah, Satu lampunya cukuplah di rumah. Iya. Itu nggak bisa. Oh. Kan gue bilang, proses dari satu ikan dari 0 sampai akhir aja banyak lampu yang harus diganti. iya, iya. Jadi mungkin mereka hanya mau 1-2 lampu, kalau itu nggak bisa. Oh. Itu bro. Oh, jadi tetap harus lihat prosesnya ya. Benar. Ikannya udah sampai mana, Iya. terus kita harus kulik lagi gitu ya. Iya. Wah, mantep guys. Kok terakhir kok kalau boleh kok kasih tips dan triks buat penghobi di rumah nih kok, viewer kita kok. Gimana sih caranya yang baru mau mulai piara arwana, apa yang harus yang dipelajarin, yang harus diperhatiin apa aja? Boleh kasih nggak kok? Sebenarnya kalau buat pemula biasanya kan cari ikan di 20 sentian. 20 cm. Jangan cari yang di bawah 20 cm. Oke. 18 minimal dah. Lini. Karena apa? Karena ikan masih rentan sakit. Oh. Belum stabil biasanya. Oh, size segitu rentan sakit. Ikan-ikan 10-12 cm itu masih rentan sakit. Oke. Perubahan suhu, perubahan air. Nah, ketika 20 cm, ikan sudah mulai stabil. Jadi kalau buat hobis pemula Oh. yang ingin belajar laut arwana, mulai dari ikan 20 cm. Oh, 20 cm. Minimal 20 cm ya. Ya, Oke. lebih stabil. Oh. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu cukup airnya aja. Oh, piara air lah Jadi ya. suhu air dan maksimalkan air yang sudah diendapkan Oh. untuk dipakai. Oh, jadi jangan air ambil langsung dari. Pam atau tanah. Iya. Karena kadar oksigennya masih sangat rendah. Oh. Itu yang menyebabkan ikan suka megap kadang-kadang Oh, kalau ganti gitu. air. Iya. Oke, 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 oke. Terus satu lagi, jangan buru-buru mau ikan kita itu merah. Oh. Nggak boleh. Kebanyakan begitu ya. Karena kita kalau paksa ikan itu merah, justru biasa sampai ngering aja udah berhenti ikan itu. Karena ikan itu ntar malah nggak mau naik warna lagi. Jadi maksimalkan dulu, ikutin aja alurnya, biar dia nyaman enjoy aja gitu aja. ya. Besarkan ikan itu dengan maksimal gitu. Wah, mantep guys. Tuh, ingetin guys, namanya Super Red nggak harus merah guys. Tapi perhatiin ikannya, yang penting dia nyaman, nanti dia akan merah. Dia akan Oke, merah. kalau gitu Ko Randy. Siap. Thank you udah obrol-obrolnya nih ya. Thank you. Sukses terus Ko Randy ya. Thank you. Mantep, mantep. Ya, Kita udah. udah selesai nih. Nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama Apa? Randy. Apa yang lo obrolin? Ikan, Ah. cara ngerawatnya tadi. Nah, terus Ya, ukur-ukurannya udah jago dong sekarang. semakin banyak nanya-nanya ke tempat beginian, semakin jago kita. Iya, piara dong. Hah? Piara dong. Nggak mau. Kita udah ngobrol guys, banyak ilmu yang kita dapat nih dari 88. Ini boleh dibilang ya kiblatnya arwana untuk saat ini ya. Paten nih. Iya, jadi ya banyak yang kita dapat dari hari ini. Kita lihat koleksinya juga banyak juga tuh guys. Ini koleksi yang lain juga guys, seru di sini. Oke, jangan lupa guys, terus komen di kita. Habis dari sini kita kemana lagi nih, ya kan? Iya. Kemana lagi? Kita ketemu siapa lagi? Sesuai request dulu kita datengin pokoknya. Oke, kita bagi-bagi ilmu juga, kita sama-sama belajar juga ke depan. Oke, ikutin terus konten kita setiap hari Selasa, Kamis kita ada konten kuliner guys. Hari Sabtu kita ada konten ikan, hobi atau apapun yang lain hobi kita masukin untuk hari Sabtu. Terus ikutin konten kita guys, jangan lupa like, komen, subscribe, and share kemana aja biar kita semangat terus bikin konten-konten ke depannya. Oke, sampai sini aja. Gas!